konsep kiamat orang dunia dan konsep yang ada di Alkitab berbeda. Nah, orang rata-rata itu lebih percaya konsep yang beredar di luar sana daripada yang ada di Alkitab. Di Kamus Bahasa Indonesia, kata kiamat itu sebenarnya arti yang pertama hari kebangkitan sesudah mati. Jadi orang yang telah meninggal dihidupkan kembali untuk diadili perbuatannya. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian arti yang lain itu adalah hari akhir zaman. Yang dimaksud dunia dan seisinya rusak, binasa, dan lenyap. Jadi dunia akan mengalami kerusakan, kebinasaan, dan semua isinya lenyap. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, saudara, saya juga cek pengertian kiamat itu menurut kitabnya saudara sepupu. Kalau saudara sepupu kita ini, itu konsepnya lebih mirip ini, Bapak Ibu. Saya juga kaget. Jadi waktu saya cari konsepnya saudara sepupu kita, itu kurang lebih mirip ini. Walaupun nggak 100%, tapi kurang lebih mirip. Bumi terbelah, memuntahkan semua isinya, gunung-gunung hancur berterbangan di angkasa bagaikan kapas, kemudian gedung bertingkat dan seluruh bangunan di bumi hancur porak-poranda, laut mendidih dan melimpah ke daratan dengan gelombang setinggi gunung, kemudian angkasa dipenuhi dengan hujan meteor. Jadi mirip-mirip ini Bapak Ibu, walaupun gak 100% ya. Ada badai, ada topan, batu berapi yang dimuntahkan dari gunung yang meletus. Itu konsepnya dari saudara sepupu. Mirip dengan yang ada di Materai ke-6. Nah, kemudian kita perhatikan, menurut Alkitab itu kiamat apa? Kenyataannya Bapak Ibu, di Alkitab itu kata kiamat gak ada. Silakan cari, di Alkitab tidak akan ditemukan kata kiamat. Sekali lagi, kata kiamat itu kata yang tidak ada di Alkitab. Ya, kalau pakai gadget kan bisa tuh cari dengan cepat, kiamat nggak bakal ketemu. Kata kiamat nggak ada. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin orang Amerika, orang yang berbahasa Inggris, kiamat itu doomsday. Cari aja di Alkitab bahasa Inggris kata doomsday, itu juga nggak ada. Jadi yang berhubungan dengan kiamat, kata yang berhubungan dengan kiamat itu nggak ditemukan di Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Alkitab tidak menubuatkan kiamat? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, apakah Alkitab itu menubuatkan kiamat atau tidak? Sementara belakangan ini yang namanya kiamat ini lagi jadi pembicaraan orang. Walaupun tanggal 23 September kemarin meleset, tapi kenyataannya itu masih jadi pembicaraan orang. Masih ada ketakutan-ketakutan yang muncul bahwa sebentar lagi kiamat. Beberapa hal yang sampai kapanpun itu akan tetap dirahasiakan Tuhan. Salah satunya adalah soal kedatangan Tuhan dan juga waktu dari kiamat. Itu tetap jadi rahasia. Jadi kalau ada orang berani bilang tanggal sekian kiamat, tanggal sekian pengangkatan, itu udah pasti kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ya, terus terang maaf saja, waktu berapa tahun lalu, waktu film 2012 itu baru muncul, itu sampai orang Kristen aja panik. Ya, itu terlihat bahwa mereka gak ngerti konsep Alkitab tentang kiamat. Jadi kurang baca Alkitab, kurang belajar Alkitab. Di film itu dikatakan bahwa digambarkan dunia mengalami banyak bencana, tapi orang masih bisa selamat. Nah, kalau menurut Alkitab, kalau seandainya yang disebut kiamat menurut versi orang dunia terjadi, kalau menurut Alkitab itu tidak akan ada yang selamat. Menurut saudara sepupu kita juga begitu. Ya, di dalam kitab mereka itu disebutkan tidak ada yang bisa selamat. Yang ngomong bisa selamat itu versi orang Hollywood. Tapi begini Bapak Ibu, di Alkitab memang tidak ada kata kiamat.
Tapi saya pakai aja begini, kiamat versi Alkitab. Nah ini kita perhatikan di 2 Petrus 3 ayat 10. Kiamat versi Alkitab itu disebut hari Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau versi Alkitab itu tidak, sebutannya bukan kiamat, tapi disebut hari Tuhan, the day of the Lord. Jadi hari Tuhan. Nah, waktu hari Tuhan tiba, langit dan bumi itu akan lenyap, betul-betul lenyap. Jadi bukan masih ada, tapi manusianya sudah nggak ada. Kalau versi Alkitab semua lenyap, langit, bumi lenyap. Dan itu bukan disebut hari kiamat, tapi hari Tuhan. Jadi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi semua lenyap. Langit dan bumi lenyap. Itu menurut Alkitab. Sebelum kita lanjutkan soal hari Tuhan ini ada beberapa kesalahpengertian soal hari Tuhan ini. Jadi hari Tuhan, atau saya sebut sebagai kiamat versi Alkitab, itu bukan kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi tidak sama. Ya, ada kedatangan Tuhan yang kedua, ada yang disebut hari Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Waktu terjadinya saja itu juga berbeda, tidak sama. Ya, dua hal yang berbeda, dan waktu terjadinya itu juga berbeda, tidak sama. Jadi memang betul-betul dua peristiwa yang berbeda antara kedatangan Tuhan yang kedua dan hari Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan lebih rinci lagi. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Jadi ini yang terjadi di hari Tuhan yang disebutkan Alkitab tadi. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Nah, menurut 2 Petrus 3 ayat 12, itu lenyapnya dalam api. Jadi langit itu akan lenyap ya dengan gemuruh yang dahsyat. Namun lenyapnya itu di dalam api. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi perlu Bapak Ibu ketahui, yang dimaksud langit ini semua yang masuk cakrawala. Cakrawala itu ada dua, yang disebut Alkitab sebagai langit pertama dan langit kedua. Kalau pernah baca Rasul Paulus cerita tentang ada seseorang yang naik ke langit ketiga. Kalau ada langit ketiga, berarti ada langit ke-1 dan langit kedua. Nah, langit ke-1 dan langit kedua itu semua yang disebut cakrawala. Jadi cakrawala sendiri ada dua lapis, ada dua langit, langit pertama dan langit kedua. Nah, yang dimaksud langit di dalam konteks hari Tuhan ini, langit akan lenyap, itu maksudnya langit pertama dan langit kedua semua lenyap. Langit pertama itu semua yang ada udaranya, ya semua lapisan atmosfer, itu langit pertama. Lalu langit kedua itu semua wilayah yang tidak ada oksigennya atau udaranya. Jadi di atas lapisan atmosfer yang paling atas. Ya, di situ ada bintang-bintang, planet, galaksi dan sebagainya. Itu langit yang kedua. Nah, semua itu akan lenyap. Dan lenyapnya di dalam api. Kemudian disebutkan juga hari Tuhan itu akan terjadi unsur dunia itu akan hangus atau hancur dalam bahasa aslinya, juga dalam nyala api. Nah, kemudian bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, itu kata hilangnya dalam bahasa aslinya itu maksudnya habis terbakar.
Jadi intinya langit dan bumi itu akan lenyap oleh api, akan hancur oleh api. Nah, cuman caranya bagaimana itu saya nggak tahu. Ada banyak dugaan. Ada juga yang bilang itu nanti akan lenyap oleh matahari, nggak tahu mataharinya meledak atau bagaimana, saya nggak tahu. Atau tiba-tiba matahari keluar dari orbitnya, kemudian dia nyapu semuanya, lah saya juga nggak tahu. Ada yang menafsirkan, memprediksi yang disebut Nibiru. Nibiru akan menghantam bumi. Tapi saya nggak tahu sebesar apa Nibiru. Kalau bisa melenyapkan langit dan bumi itu artinya harus sangat besar. Tapi yang intinya yang kita bisa dapatkan adalah langit dan bumi itu lenyap oleh api. Kalau dulu pada zaman Nuh, bumi lenyap oleh air. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, bumi selama ini yang ada dipelihara dari api. Tapi nanti akan tiba, semuanya akan lenyap oleh api. Jadi bumi, langit itu akan lenyap oleh api. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang